Hari ini di hari Kamis Bapak Ibu tanggal 27 Maret 2025, hari terakhir bursa ya. Kemarin MSIN itu sempat naik 11%. Lalu hari ini kita akan tunggu apakah dia akan bisa sampai di support di 530 ya. Kita sudah menunggu. Jadi 530 itu kita dapatkan dari sini Bapak Ibu ya. Ini low-nya sudah 2 kali mantul. Lalu untuk hari ini juga saya menunggu Mina ya, karena Mina ini adalah langganan memberikan keuntungan, maka saya akan menunggu di 121, yaitu low-nya ada di sini Bapak Ibu ya. Ini low-nya 127, mudah-mudahan tertembus. Nanti di sini 125, 125, di sini 121. Begitu Bapak Ibu. Tetapi kalau dianya balik hijau, maka kita siap-siap untuk membeli jika dia bisa berhasil di atas 134. Jadi kalau tender itu jika A maka B, jika B maka C, begitu Bapak Ibu. Jadi kita selalu siap siaga untuk melihat market begitu. Hari ini bagi Bapak Ibu yang belum jual BBTN silakan dijual karena sudah merah ya 890. Untuk BBNI-nya selama di atas 4250 itu masih bisa di hold. Tetapi jika Bapak Ibu khawatir untuk di hari Selasa 8 April saat buka nanti hari pertama setelah libur lebaran akan turun, maka bisa dijual untuk di hari ini. Kita kosongkan barang, nanti kita isi lagi setelah lebaran. Kita lihat biasanya di 8 April itu hari pertama akan terjadi banyak hal Bapak Ibu ya, terjadi pergerakan cepat sekali marketnya karena liburnya itu 10 hari. Maka nanti transaksi itu akan dijadikan di hari itu Bapak Ibu ya, 1 hari. Sehingga nanti Bapak Ibu bisa cek transaksinya sangat besar untuk di tanggal 8 April. Dan kita bisa mengambil momentum apa yang breakout ya kita beli, yang weakness ya kita tunggu. Begitu Bapak Ibu. Kita tunggu untuk hari ini marketnya tinggal 1 menit lagi jam 8.58 akan dibuka ya. Karena opennya sudah merah berarti Bapak Ibu di BBTN itu langsung dihajar kiri 885, untuk BBNI-nya 4240 ya. Kita menunggu untuk Mina dan juga CNMA-nya apakah nanti akan masuk lagi ya. Jadi penting untuk disiplin Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dia sudah merah langsung dibuang saja. Nah hari ini saya itu mau beli Mina ya, tetapi setelah melihat beda dengan biasa ya. Biasanya sih di sini bidnya puluhan ribu, opennya puluhan ribu. Jadi saya mantau saja dulu Bapak Ibu ya. Karena hari ini adalah hari terakhir bursa, jadi memang banyak yang jualan Bapak Ibu. Jadi contohnya seperti Adi saja yang kemarin auto reject ke atas, biasanya naik kemudian untuk koreksi. Jadi kita biasanya nunggu dulu sampai stabil itu sekitar 15-30 menit pertama, baru nanti bisa kita lihat apa yang sudah stabil Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, keras ini sama seperti halnya ada ADI, PTPP, lalu saham-saham bank lainnya itu masuk ke dalam Danantara ya sehingga naik ya. Untuk keras itu dia saat ini posisinya turun ke 120, tapi kita akan beli jika dia berhasil balik lagi ke 132. Nah ini ya kita akan beli, nanti kita akan lihat untuk keras ya. Jadi keras itu hari ini high-nya 135, maka kita akan tunggu dia bisa berhasil naik ke 135 atau tidak. Jadi kalau ada saham ketika dia auto reject atas itu selalu ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Contoh ADI dan WTPP dia langsung naik. Bapak Ibu kalau yang kemarin beli berarti bisa langsung jual. Kalau yang belum beli carinya yang turun Bapak Ibu. Karena kalau yang turun itu dia nurunkan penumpang dulu. Setelah dianya kuning, nah baru Bapak Ibu bisa masuk. Tetapi harus disiplin dengan stop loss Bapak Ibu. Stop lossnya di mana? Tentu saja stop lossnya adalah di 130 ya. Jadi kita melihat di sini memang sudah turunnya jauh sekali keras ya. Jadi kita tunggu Bapak Ibu ya. Ini 135 sedang uji ya. Dia akan menguji untuk resistennya 12.000 apakah dia berhasil tertembus atau tidak. Oke, kita tunggu ya. Jadi posisinya keras sudah 139 Bapak Ibu, saya belum jual ya. Karena nunggu dulu sampai ke 137 ini habis baru saya akan jual. Jadi kalau 137 ini habis, saya dapat 3% Bapak Ibu. Jadi kita
memang ada kemungkinan dapatnya adalah sahamnya itu bisa naik tinggi juga Bapak Ibu. Tapi segala sesuatu itu sudah diatur rezekinya. Jadi berapapun yang didapat itulah rezeki yang kita syukuri Bapak Ibu ya. Lalu apapun saham yang kita pilih ya berarti itulah rezeki kita. Kalau kerasnya berhasil habis di 140, maka ini sudah dapat 6% Bapak Ibu. Jadi kita bisa taking profit ya. Jadi kalau sudah selesai ya sudah. Kerasnya sudah saya jual Bapak Ibu terkena trailing stop karena dia tadi sudah naik 142 ya. Jadi sudah saya jual di 140, jadi disyukuri saja dapatnya 5%-an Bapak Ibu. Target kita sebenarnya Bapak Ibu ya, untuk di saham modal 5 juta ini adalah hanya 2% Bapak Ibu. Tetapi ketika memang kita dikasih di sini 132, lalu dapat di sini 140, 140 ya, maka kita syukuri berarti kita hari ini mendapatkan 283.000 begitu Bapak Ibu. Karena kan kita awalnya sudah tahu stop lossnya di 130 ya Bapak Ibu ya. Lalu target jualnya adalah asalnya 135 tapi terkena trailing stop 140. Jadi selama nanti di 8 April itu kita setiap hari melakukan hal yang sama seperti ini. Jadi kalau memang sudah terkena trailing stop ya sudah saja. Memang ada potensi untuk bisa naik kembali Bapak Ibu. Contohnya ADI saja naiknya sampai 15%. Tetapi Bapak Ibu ya, kita itu jam 9 sampai dengan jam 10 saja. Jadi ya sudah dicukupkan saja begitu ya. Kalau memang kitanya mau untuk full time trader, saya sih berani menahan kalau kemarin belinya. Kenapa? Karena dia waktu awal naik pas breakout misalnya di sini 110, berani untuk nahan sampai jualnya besok. Tetapi untuk hari ini dicukupkan saja, apalagi hari ini adalah hari terakhir bursa. Banyak juga yang bertanya, Pak Haryadi kenapa nggak belinya saat 120 dia turun? Kalau dia turun kan sedang distribusi Bapak Ibu, atau menurunkan orang yang sedang punya barang. Nah kita itu terkadang nggak tahu Bapak Ibu low-nya itu sampai mana, karena memang itu urusannya market maker. Tetapi yang kita tahu adalah jika dia berhasil balik lagi ke kuning, kita beli begitu. Dengan stop loss-nya adalah kita lihat bid-nya sebelum kuning itu di mana, 130 yang paling besar, atau bisa juga kita jualnya di 132 juga. Kita melihat di sini ada 130, asalnya resisten menjadi ya kita menjadi stop loss begitu Bapak Ibu, jadi support. Kita bisa lihat juga kenapa bidnya itu diisi 130, oh ternyata di sini. Kenapa bidnya itu 120, dia low-nya ternyata ada di sini. Ingat sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk low dan high itu satu saham kita tidak tahu karena itu adalah urusannya market maker. Tetapi yang kita bisa pastikan adalah kalau bidnya itu sesuai, ya kita di situ saja stop loss-nya, cari yang paling besar. Lalu kalau offernya yang paling besar itu adalah target kita, begitu Bapak Ibu. Jadi kuncinya di situ saja. Lalu ketika Bapak Ibu menemukan satu saham arah, lalu dia balik lagi asalnya merah jadi kuning, disitulah Bapak Ibu bisa beli, karena di situ ada potensi begitu. Lalu bagaimana dengan CNMA? CNMA di sini volumenya kecil sekali Bapak Ibu. Minggu depan juga ada dividennya itu 9. Jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin masih punya barang dan belum jual, ya berarti ditunggu saja biar dapat dividennya. Kecuali yang mau langsung jual, ya silakan dijual seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa CNMA itu kita sudah jualnya itu untungnya 1% saja Bapak Ibu. Jadi terkadang kita niatnya mau 2%, tapi realisasinya terkena trailing stop 1%, syukuri Bapak Ibu, daripada balik lagi jadi merah, begitu. Tapi kalau kita niatnya adalah cuannya 2%, tetapi ternyata dianya malah naik, lebih dari 2%, ya syukuri juga, begitu. Karena semua itu sudah menjadikan rezeki kita. Jadi setiap hari tugas kita adalah berdoa Bapak Ibu. Berapa sih modal yang Bapak Ibu ingin gunakan untuk trading ini, lalu berdoa disesuaikan dengan 1 tahun ini. Jika Bapak Ibu mau dengan modal 5 juta, ya berdoa saja tahun depan biar dapat 20 juta. Jika Bapak Ibu punya uangnya lebih besar, maka Bapak Ibu bisa cek seperti yang saya sampaikan waktu tadi pagi ya. Semakin besar modal, maka
hasilnya itu semakin kecil untuk persentasenya, tetapi uangnya semakin besar. Contoh seperti yang saya lakukan di sini dengan modal 2 miliar, kita belinya 5% modal, kadang juga bisa lebihnya, belinya sampai dengan 250 juta ya. Kenapa? Tergantung dari bid offernya Bapak Ibu. Kalau sahamnya itu bid offernya besar, ya kita belinya besar. Kalau bid offernya kecil, kita belinya kecil. Tetapi yang pasti total profit di sini adalah akan semakin besar uangnya dan persentasenya itu semakin kecil. Jadi ketika Bapak Ibu menggunakan modal 5 miliar, belum tentu jadi 20 miliar. Karena kenapa? Seperti yang saya sampaikan di saham itu liquidity-nya terbatas, bid offer-nya terbatas begitu Bapak Ibu ya. Jadi yang harus kita pahami adalah ketika modal 5 juta kita bisa mendapatkan untuk sampai itu 20 juta atau 400% itu bisa Bapak Ibu. Tetapi ketika nanti modal kita besar, cukuplah satu saham itu kita belinya 5% modal, lalu setelah itu uang kita semakin besar, maka rupiahnya itu akan semakin besar juga. Dan ketika modal kita sudah besar, maka kita bisa untuk menghold saham. Tetapi ketika modal kita terbatas hanya all in itu 5 juta, maka langsung disiplin Bapak Ibu. Daripada balik lagi ya, kita menjadi kuning atau malah terkena stop loss, lebih baik disyukuri tadi 140 terkena trailing stop, atau jika terlambat ya berarti di 135. Jika ternyata dia sudah turun ke 132, terkena stop loss 130, dia terbang lagi lebih dari 142, tidak perlu menyesal, karena rezeki itu sudah Tuhan atur. Tugas kita adalah setiap hari standby, jam 8.45 sampai dengan jam 10 kita trading bareng-bareng Bapak Ibu. Untuk beli sore, kita jam 15.45 nanti dilihat di channel. Kalau ada untuk beli sore, kita beli bareng-bareng jam 15.45 sampai dengan 15.49. Lalu Bapak Ibu, jam 20-nya sampai dengan 21 kita analisa. Begitu Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibunya selama mengikuti di sinyal saham ini bisa menjadi trader mandiri. Karena kuncinya jika Bapak Ibu ingin bisa mendapatkan uang besar, harus menjadi trader yang mandiri. Begitu Bapak Ibu. Di saham itu Bapak Ibu ya, fee beli dan fee jual itu sudah pasti 0,4%. Lalu ketika kita beli 5 juta dan juga kita itu menjual 5 juta, maka itu terjadi transaksi 10 juta. Dan 10 juta itu maka dikenakan biaya materai Bapak Ibu 10.000. Karena sisa hari bursa kita itu di tahun ini adalah 186 hari, maka kita akan mengurangi Bapak Ibu di sini ya. Jadi kita kurangi untuk biaya materai, langsung kita simpan di depan 186.000 begitu. Jadi untuk kedepannya tidak perlu untuk kita kurangi lagi begitu ya. Jadi cuan hari ini terkurangi untuk biaya materai selama 1 tahun. Ingat, biaya materainya itu 10.000 dikali 186 ya. Berarti tambah 1 lagi. Salah saya ya. Sejutaan Bapak Ibu ya ternyata ya. Jadi kalau selama 1 tahun saja Bapak Ibu trading setiap hari ini habis sama biaya materai ya. Kan 10.000 ya. Jadi benar ya 10.000 itu 186.000. Begitu kita cek kembali Bapak Ibu ya. Di sini 186 hari dikalikan 10.000. Ini ada 1.860.000. Ini sudah kita siapkan di depan. Jadi kita anggap saja catatan ini adalah rugi karena materai Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu per hari 10.000 silahkan. Tapi kalau saya langsung saya simpan saja di depan biar Bapak Ibu paham. Oh ternyata kalau trading saham modal kecil itu resikonya besar. Betul. Ketika Bapak Ibu tradingnya modal besar, Bapak Ibu harus belinya 5% modal biar nanti cuannya itu besar. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi semoga kedepannya Bapak Ibu bisa top up modal. Dan top up-nya itu seperti yang saya sarankan adalah setiap bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni saja Bapak Ibu ya. Sampai maksimal itu di Agustus. Nanti dari September sampai dengan akhir tahun itu jangan top up. Karena di situ sedang masa tinggi-tingginya saham. Kalau kita banyak modalnya di situ malah nanti kita berbahaya. Apalagi Bapak Ibunya belum biasa untuk disiplin stop loss. Tapi kalau Bapak Ibunya berani untuk disiplin stop loss ya berarti siapkan untuk berani
Disiplin stop loss berarti udah siap untuk mau top up di kapan saja juga begitu. Kalau Bapak Ibunya mau dihitungnya per 10.000, ya setiap hari kita masukkan. Jangan lupa biaya materi itu pasti, fee transaksi itu pasti, keuntungan atau cuan itu belum pasti. Makanya kita disiapkan dulu, berarti dalam 1 tahun itu ada kepastian bahwa kita rugi apa? Rugi materai 1,8 juta dan rugi fee Bapak Ibu ya. Jadi kuncinya adalah disiplin saja stop loss dan kita sudah pahami bahwa ini ada resiko kita, ini adalah potensi cuan kita, modal kita hanya 5 juta. Jadi kalaupun seburuk-buruknya selama 1 tahun uang kita itu hilang, ya hanya hilangnya segini Bapak Ibu. Jadi siapkan Bapak Ibu modalnya adalah sesuai dengan Bapak Ibu modal yang siap hilang, atau Bapak Ibu di awal 1 tahun pertama adalah untuk belajar. Kalau Bapak Ibu memang sudah siap dengan modal mau ratusan juta atau miliaran, silakan. Tetapi saran saya adalah maksimal beli untuk di saham itu adalah 1 papan saja bid ya. Jadi seperti yang saya sampaikan nih, inilah market maker Bapak Ibu kerjaannya naik turunkan saham. Apakah kita beli lagi? Saya sih tidak ya. Karena biasanya yang pertama itu analisa, yang kedua itu adalah nafsu begitu Bapak Ibu ya. Jadi saya tidak membeli yang kedua. Jadi cukup hari ini satu saja. Lalu kedepannya kita juga kalau Bapak Ibunya mau untuk full time trader ya silakan begitu. Jadi disiapkan, kalau sudah siap dengan modal besar ya disiapkan. Jadi maksimal adalah 1 papan offer. Jika 1 papan offer itu bisa 10.000, berarti di sini di keras bisa 100 jutaan. Lalu contohnya seperti kemarin di BBTN dan BBNI itu 1 papan offernya bisa miliaran, ya berarti uang kita juga bisa miliaran begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibunya melihat 1 papan offer ini lebih dari 5% modal, kalau uangnya ada ya langsung sikat saja, nggak masalah. Tapi kalau Bapak Ibunya mau aman, mau di hold, ya silakan. Berarti untuk pakainya adalah kuncinya ya, selama saham itu di atas MA5 weekly maka tidak usah di stop loss. Berarti untuk yang hold crush ini nanti ke depannya adalah berarti stop lossnya di MA5 itu di 108. Kan jauh ya Bapak Ibu ya. 108 sampai 130 ada kurang lebih 20%. Tetapi jika kita beli 5% modal itu hanya mengurangi equity kita itu 1%. Sama dengan Bapak Ibu yang belinya all in 5 juta tadi. Kalau hanya untung 1%, berarti itu sudah menambah equity kita 1%. Jadi disiapkan kalau memang maunya all in atau mau belinya lebih dari 5% modal, maka disiplin stop loss saat di awal. Jadi market maker itu melihat bahwa di sini ada titik 130, maka dijaga bidnya 130 itu di awal dibesarkan begitu untuk bidnya. Jadi sudah ngasih tanda oh itu adalah titik stop lossnya. Dan rezeki kita hari ini setelah 132 ternyata ditarik naik sampai dengan 142 dan kita terkena trailing stop di 140. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Semoga Bapak Ibunya bisa mendapatkan rezeki juga di bursa saham ini. Kuncinya adalah disiapkan kita itu modalnya sesuai dengan 1 papan saja. Ingat kita rombongan, jadi saran saya adalah 5 sampai dengan 25 juta saja. Tetapi ketika Bapak Ibu sudah bisa untuk mandiri, silakan mau untuk 1 papannya miliaran juga itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Kita akan ketemu untuk live di tanggal 8 April. Selamat libur lebaran, mohon maaf lahir dan batin, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.